Kita sudah tahu posisinya bahwa tusuk sate tidak hanya di depan, tapi juga samping dan belakang. Kemudian punya dampak yang buruk terhadap orang-orang yang tinggal di dalamnya ketika dalam tanda kutip nggak cocok nih gitu. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menanam pohon bambu yang lebat, betul ya? Ya, Di yang posisi proporsional. gimana? Yang proporsional yang bisa mengcover daerah yang terkena tusuk sate tersebut. Hanya bambu? Iya, cukup Oke. tanam bambu, ya. Nggak boleh pohon pisang gitu? Enggak, bambu itu sifatnya dia bisa menetralisir energi jeleknya. Bambu besar, bambu kecil? Bambu yang banyak apanya itu ya? Kan ada yang besar-besar itu bambunya itu. Atau ada yang bambu kuning, bambu kecil-kecil itu. Yang fleksibel. Yang fleksibel maksudnya? Dia itu bisa mengikuti tiupan angin. Waduh. Luar biasa loh kan. Oke. Kemudian atau kolam ketika rumahnya tidak menghadap selatan. Betul. Oke. Selanjutnya tentang rumah tusuk sate ini, apa yang menjadi catatannya? Iya, ada juga solusi lain, misalnya memiringkan posisi pintu. Ya, cuman ini nggak bisa dilakuin oleh orang yang tidak mengetahui hitungannya. Oke. Ya, jadi memiringkan pintu itu harus dengan hitungan yang tepat. Itu satu solusi lagi. Lalu juga ada caranya menggunakan cermin. Seberapa besar cerminnya? Cermin banyak yang jual kan, cermin untuk di atas pintu itu fungsinya juga untuk tusuk sate. Oke, itu kan sekitar berapa? 10 sentian ya kalau nggak salah ya? Ada ya diameter 10 sentian. Segitu ya. Kalau cermin yang itu tempat rautan pensil itu kurang gede ya? Nah, itu mungkin Masalahnya ada itu dulu rumah yang pokoknya kasih cermin gitu. Kemudian dia cuma pakai itu tempel di atas pintu gitu. ini Mas Daniel tipe-tipe yang kreatif nih kayaknya. Saya hitungnya berdasarkan sifatnya aja deh, nggak perlu jamnya kayaknya. Jadi sebaiknya memang ada dijual begitu ya. Betul. Oh, kalau misalnya cermin gede dipasang di sebelah pintu gitu boleh nggak? Ya, dia harus berhadapan dengan daerah yang tusuk sate itu. Kalau tusuk satenya berhadapan dengan pintu pagar, Mas Kang? Iya, jadi harus berhadapan. Ditempel di atas pintu pagarnya? Bukan, di bangunannya. Oh, tapi harus berhadapan. Iya. Jadi bisa juga ditempel di atas tembok garasi misalnya? Bisa. Oke, baik. Itu sudah cukup untuk mengatasi efek buruk dari tusuk sate? Iya, kalau mau lebih baik ya kita coba hitung di area pintunya. Saya bilang. Memiringkan pintunya tadi? Miringkan pintunya, iya. Oke, baik. Kalau yang berhadapan adalah couplingnya, apakah pintunya sama dengan pintu rumah atau dari pintu garasinya juga bisa dimiringkan? Pintu coupling maksudnya seperti apa nih? Pintu rumahnya? Pintu rumah. Jadi kan yang tusuk sate ini couplingnya nih. Couplingnya berhadapan dengan jalan misalnya. Iya. Nah, kalau kita akan miringkan pintunya, itu dari pintu rumahnya saja atau sepintu pagarnya? Oh enggak pintu pagarnya. Pintu rumahnya. Oke. Iya. Kalau tusuk satenya dari belakang, pintu apa yang dimiringin? Iya, nggak ada pintunya. Jadi ditempel dengan tadi? Solusi yang tadi. Solusi yang sisanya. Oke. Cermin, Kalau pakai kolam? Bambu, kita bisa pakai. Kalau pakai kolam? Bisa kolam, asalkan yang tadi bagian selatan itu tidak terkena dampak. Rumahnya menghadap selatan, itu nggak boleh. Kalau rumahnya menghadap utara, kolamnya di selatan boleh ya? Jangan, jadi tetap bagian selatan itu tidak boleh ada kolam. Oke, baik. Jadi kalau misalnya rumahnya menghadap selatan, kolamnya di utara malah boleh? Tusuk satenya dari belakang? Iya, jadi kalau misalnya tusuk satenya dari belakang, maka kolamnya boleh di belakang di bagian utara, jangan di selatannya. Paham sekarang.